Rakyat kecil ini udah banyak, nggak berani bicara. Saya mewakili rakyat kecil, ya, bicara. Bapak-bapak oknum, saya harap kalian jangan menjebak-jebak rakyat kecil. Kalau kalian mau jebak-jebak, ya jebaklah itu pejabat di sana, ya. Supaya gede, Pak, dapat duitnya. Ya, kalau kalian jebak-jebakin masyarakat kecil, pangkatnya nggak terlalu tinggi naiknya. Dapat duitnya paling puluhan juta, 100 juta. Yang tuh jebaklah itu anggota DPR, anggota MPR, itu dijebak tuh Pak. Kalau benar-benar ahli jebak, ya jebaklah itu semua orang. Ya tuh Fufu Fafa itu dijebak. Kalau di penjara nanti kan bisa minta kan 3 triliun juga bisa minta kalian. Kalau sama rakyat kecil bisa apa? Rakyat kecil tinggal pasrah loh. Ya, ingat itu. Kalau mau Bapak oknum mau jebaklah tuh anggota-anggota DPR. Tuh anggota DPRD juga ada yang kan yang pengguna sabu-sabu banyak kan, Pak. Nah, itu aja. Anggota-anggota DPRD ya, Pak. Ya, anggota-anggota legislatif itu, Pak. Tuh dijebak-jebakin supaya banyak gede duitnya. Kalau rakyat kecil mah paling puluhan juta. Khususnya di daerah. Ya, Pak, wali kota no dijebak, Pak, oknum. Anak wali kota kalau mau jebak jangan anak-anak kecil, anak SMP, anak sekolah diantar-antar tapi tahu-tahu motornya berisi sabu-sabu yang mereka nggak lakukan itu loh. Ya buat oknum-oknum ya, buat oknum-oknum ya jangan dikit-dikit kalau menjebak, jebaklah 1 kilo itu anggota DPR ya 2 kilo gitu loh heroin kalau enggak ya biar gede bapaknya dapat duit ya. Jangan dikit-dikit dulu. Iya, begitu permainannya udah tahu. Nah, kalau belum ada yang tahu, simak itu nanti konten saya itu. Ya. Ya, begitu ya, Bapak oknum. Ya, Bapak oknum, saya harap kalau mau jebak jangan rakyat-rakyat kecil. Jangan anak-anak SMP itu yang dijebak-jebakin, dijemput-jemput tahu-tahu motornya ada sabu-sabu. Ya kan? Sampai dikurung, disuruh ngakuin pula orang-orang. Ya, disuruh ngaku pengedar lah, disuruh ngaku konsumsi lah. Pak, kalau mau kerja itu yang jujur. Suatu saat terlaknat kalian kena imbasnya semua keluarga. Keluarga dikasih makan kekayaannya, dikasih makan dari uang haram begitu Pak. Nggak berkah. Nggak selama hidup cuma 1 kali loh Pak, nggak 2 kali. Kalau udah is dead loh ya, meledak itu kuburannya nanti. Ya. Ya. Buka usaha ya kenapa ada TNI karena yang jujur dia buka yang namanya cari jadi limbah bahan barang-barang bekas ya penjual besi tua itu malah kalian hina, lebih hina lagi kalian yang suka jebak-jebakin pakai sabu-sabu untuk masyarakat kecil ya. Hina mana TNI terus polisi yang kemarin itu gajinya nggak cukup jadi pemulung besi tua, sama yang namanya orang yang tugasnya menjebak-jebak orang tahu-taunya jual heroin sabu-sabu itu lebih mulia mana ya. Saya harap ini buat bapak-bapak oknum ya Pak. Rakyat kecil tuh kalau mau minta diringankan hukuman begitu, minta pelicin 40 juta, paling kecil 20 juta, ada yang 100 juta, nggak ada Pak. Ya. Ini ada salah satu kasus lagi ya di desa itu. Saya yang larang, jangan diadain uang sepeser pun, jangan, biarin. Mau di penjara biar kapok itu oknum. Ya. Biar kapok itu oknum. Ya, mudah-mudahan ini ya. Saya bersikeras loh nentang loh. Diada-adain uang ya 80 juta. Jangan mau. Biarin mereka cari sendiri oknum itu uang. Ya. Merampok tempat lain ya. Kalau merampok jangan diada-adain. Mau jual kebun, mau jual apa rumah orang katanya buat nebus adeknya. Jangan mau. Saya bersikeras. Jangan mau. Saya kasih tulisan ya. Kalian jadi saksi. Jangan orang lain jadi saksi. Keluarga harus jadi saksi. Kenapa? Besok di persidangan kalian harus jadi saksi bahwa dia dijebak. Diajak jalan-jalan sama si A. Katanya mau ada pekerjaan.
pulang disuruh duluan, di depan polisi udah nunggu, ya kan? Nah begitu bro, cara jebaknya. Kamu mau nggak ada kerjaan? Ya kan, perharinya 100.000, ya kan? Lah otomatis rakyat kecil biasa ya mau lah, ya kan? Datanglah ucuk-ucuk ke sana. Tiba-tiba begitu pulang ada orang yang nyegat di depan. Apa nggak kaget dia? Ya kan? Ya seperti itu bro. Begitu, ada saksinya, ada nggak ada gimana, ya kan? Keluarga harus jadi saksi karena dia telepon, ya kan? Telepon, saya ditangkap, saya kaget, ya kan? Tiba-tiba di jalan dicegat orang. Saya tuh punya hutang 100.000, janjian bayar hutang saya katanya 100.000, ya kan? Nah tahu-tahu begitu habis bayar hutang 100.000 di depan ada yang nyegat periksa-periksa motor saya, ya saya kaget katanya. Tiba-tiba ada sebungkus yang namanya sabu-sabu katanya di motor saya. Kamu habis bertemu sama siapa? Dia bilang habis bertemu sama si A. Nah itu dia, itu kepolisiannya ya, oknumnya ini minta yang namanya uang pelicin agar yang namanya ini hukumannya ringan sekian juta. Jangan mau. Saya instruksikan sama dia, jangan mau. Kalian jadi saksi. Ini yang namanya telepon tanggal sekian, bulan sekian, sama pesan suara jangan dihapus. Ini barang bukti. Ini barang bukti bahwa pelakunya nggak ada bertemu siapa-siapa kecuali sama si A bertemu. Itu juga dia habis bayar hutang 100.000. Tahu-tahu dicegat. Itu bro. Jadi khususnya pesan saya bawa bapak-bapak oknum, kalau mau naik pangkat sekolah lagi aja Pak, kalau banyak uang. Jadi jangan menjebak-jebak rakyat, bekerja sama dengan rakyat sipil biasa untuk menjebak masyarakat kecil. Ya Pak, jadi mintalah uang 80 juta, mintalah yang namanya 100 juta sama rakyat-rakyat kecil, sampai lelang-lelang sama harta. Janganlah ya Pak, seperti itu ya. Nggak berkah kalian. Ingat. Ya. Ingat ya bapak-bapak oknum, nggak berkah kalian ya. Terlaknat loh, 7 keturunan loh. Ya dengar ya. Bener. Saya ungkapin ya di sini ya. Saya enek sama oknum ini. Enek loh. Orang pekerja keras keluarga yang nggak pernah makai, yang nggak pernah ini bro, tahu-tahu dijebak, dicekat di jalan, katanya motornya berisi. Dari mana katanya? Polisi itu dapat info dari siapa kok motor si A ada isinya? Dari mana? Yang saya curigain justru polisi sama orang yang ditemuin itulah, ya kan? Saya besok jadi saksinya. Makanya saya bilang saya berani jadi saksinya. Ponselnya saya bawa. Ponselnya mau disita bro, nggak boleh. Sama saya nggak boleh. Ya, ponselnya mau disita sama oknum ya, nggak boleh pokoknya. Saya serahkan sama istrinya. Iya, saya harus jadi saksi. Keluarin aja di sana. Ngapain kita takut melawan orang-orang mafia begitu, ya kan? Nah, saya ponselnya diminta sama oknum, saya tahan, nggak boleh. Kasihkan ke keluarganya. Itu sebagai barang bukti, pesan suara ada, ya, chatnya ada, pada saat dia tertangkap, dia telepon ada. Jangan ada yang terhapus sama sekali. Itu salah satunya. Keluarga udah dipanggil-panggil, suruh ngadain uang 40 juta. Nggak akan kami kasih, ya. Ingat. Warga saya nggak ada yang boleh diperas-peras oleh oknum begitu, nggak boleh. Itu salah satu. Ya salah satu saya melindungi, bukan melindungi kejahatan. Salah satu saya melawan yang namanya kejahatan melalui oknum, ya penjual sabu-sabu ini ya. Salah satunya warga harus melawan. Nggak boleh kita diam saja. Ya. Nggak boleh diam saja. Setuju nggak? Nggak boleh, ya kebiasaan udah berapa puluh tahun ini selama 2 periode ini pendapatannya mereka ini seperti itu, ya warga tahu-tahu ditangkap ada barang, tahu-tahu ditangkap ada, sebulan itu 2-3 orang loh. Yang herannya saya hitung setiap bulan itu 2 orang,
Setiap bulan itu 3 orang. Jadi nangkeplah saya. Jadi caranya begini agar naik pangkat. Ya nggak boleh lah, bro. Ya, bicara emang mudah ya. Kenyataan ini Pak, bukan mudah. Ya, kenyataan. Saya instruksikan sama orang yang keluarga ditangkap, HP-nya, ponselnya diminta sama oknum. Nanti di-delete pembicaraannya sama istrinya. Nanti di-delete. Nggak boleh. Bersikeras kita nggak boleh kasih.